Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Duyufur rahman Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah zat yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Saya tak tolong tisu boleh? Biasanya ada tisu di sini kok tak boleh. Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita kembali untuk hadir di rumahnya sebagai bagian dari penyebab ketika Allah akan berikan naungan kepada hambanya kelak di hari kiamat, karena amaliyahnya mukmin itu tidak hanya diberikan profit untungnya di dunia, itu harus kita catat. Amaliyahnya mukmin, Allah dan Rasulnya tidak hanya menyampaikan informasi bahwa dia akan profit untung di dunia, tetapi juga akan diberikan profit keuntungan di akhirat. Itu yang menjadi satu stimulan rangsangan untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan di antara bentuk, di antara wujud keuntungan di akhirat mengacu kepada hadisnya Rasulullah SAW, yang Bapak Ibu insyaallah pernah dengar hadis ini, hadis yang dikeluarkan dari Jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Di antara 7 itu ternyata sabda Rasul mengalamatkan kepada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu digantungkan, selalu dikaitkan dengan rumah Allah, masjid. Jadi kelak akan mendapatkan naungan itu. Kita akan membaca hadis nomor 195
Hadis nomor 195 ini ada hubungan dengan 194. 194 itu isinya seutama-utamanya jihad, atau jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan, di hadapan pemimpin yang benar. Afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Dan 195 masih ada hubungannya dengan itu. Di 195 hadis yang jalurnya dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasa radhiyallahu anhu. Dia cerita, ini sahabat Rasul ini, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat ditanya Nabi itu waqad wada'a rijlahu fil gharaz. Saat ditanya kaki Nabi itu sudah berada di pelana kuda. Jadi beliau naik unta atau naik kuda. Al-gharaz itu pelana yang terbuat dari kulit. Pertanyaannya adalah ayyul jihadi afdol, jihad mana Rasul yang paling utama? Ayyul jihadi afdol, jihad yang mana Rasul yang paling utama? Kita masih berbicara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita masih berbicara tentang mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang tidak baik, melarang dari yang tidak baik. Mendapatkan pertanyaan itu, Rasulullah SAW memberikan jawaban kalimatu haqqin. Kalau 194 kalimatu adlin, ini bunyinya kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Menyampaikan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau 194 derajat hadisnya diperselisihkan di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tetapi adalah di dalam hadis ini adalah, yaitu hadisnya adalah sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dengan isnad yang sahih. Penjelasannya adalah satu, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari minal jihad. Mengajak kepada yang baik, melarang dari yang tidak baik, itu bagian dari jihad. Tapi bukan yang bentuk peperangan. Kalau peperangan kan tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dimakan. Bagian dari jihad, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada yang baik, dan melarang dari yang tidak. Kemudian yang kedua,
Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan naskhul hakimi al-jairi minal jihadi, menasehati penguasa yang zalim bagian dari jihad. Itu menasehati penguasa yang zalim bagian dari jihad. Apa bentuk kezalimannya? Ya macam-macam. Kita nggak usah nunjuk si A, si B, si C, kan? Tapi artinya penguasa siapapun ketika dia zalim, kemudian kita menyampaikan kalimat hak kebenaran, bagian dari jihad. Sementara jihad hukumnya wajib. Kemudian al-jihadu, kata al-Imam An-Nawawi, al-jihadu muratabun. Jihad itu punya tingkatan-tingkatan. Wa huwa yatafadalu wa yatafawatu. Satu dengan yang lain saling memiliki keutamaan. Terus yang terakhir, jawazu muwajahatil hakim, diperbolehkan melawan. Bahasanya Imam An-Nawawi itu gunakan kata ini, diperbolehkan melawan penguasa yang zalim. Kapan? Inda dzulmihi, di saat dirinya berlaku zalim. Dengan apa? Wa amarahu bil ma'ruf, perintah kepadanya lakukan kebenaran. Kemudian wa nahyuhu 'anil munkar, melarang dia dari yang munkar. Tetapi ingat, ini kitab loh, jadi tidak boleh ngarang jadinya. Anak-anak boleh melawan penguasa ketika penguasa zalim. Dengan cara apa? Yaitu memerintahkan wa amru bil ma'ruf, memerintahkan kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Wa nahyuhu 'anil munkar, melarang dia dari yang munkar. Tetapi wajib bagi at-tarafuq bin nashi, wajib di saat memberikan nasihat harus dengan at-tarafuq wa talattuf, harus lemah lembut, tidak bisa tidak. Bil mau'idah, dengan mau'idah, dengan nasihat al-hasanah, yang baik, harus dengan lemah lembut, kata Imam An-Nawawi. Ketika memberikan mau'idatul hasanah, nasihat yang baik, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan, kita kata Nabi, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Lah, penjelasan di hadis 195 ini, dengan penjelasan ini ada satu ayat yang harus kita baca, kita dengarkan. Suratnya 20, kita akan lihat secara urut apa peristiwanya gitu. Surat 20, surat Tuhan, ketemu ya. Antum mulai dari 43, 44, 45, 46. Ayatnya pendek-pendek, tenang, gak usah takut ya. Enggak, saya khawatir dia udah apa namanya?
Ambil nafas. Jangan, tenang aja. Ayatnya pendek-pendek. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Ini kan kata kamu berdua itu kepada Musa dan saudaranya Harun. Lanjut. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Tidak ada penguasa yang lebih dolim daripada Fir'aun. Antum akan cari, maaf, katakanlah antum pernah baca sejarahnya Hitler atau apa yang katanya sadis kejam, sekejam-kejamnya Hitler, masih sadis yang namanya Fir'aun. Hitler itu tidak akan merokamkan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun tidak mengatakan dirinya Tuhan. Gitu. Itu saja di ayat 44 Allah bilang faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ayat 44, ayat 45 sekarang. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Terus 46. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Mujahid itu ada rasa takut juga, khawatir kalau yang didakwai itu tambah nemen, tambah jadi. Tetapi lihat konteksnya tadi di ayat 44. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Baik. Kita tadi ada kalimat dengan mau'idhah hasanah itu. Ini konsep dakwah, lembut ya. Tapi kalau mau'idhahnya tidak hasanah jangan. Mau'idhahnya hasanah tapi tidak lembut ya jangan juga. Jadi konsep itu harus dipakai. Lembut, bijak, hikmah diambil, tapi harus juga mau'idhahnya hasanah. Hasanah terbaik. Antum baca surat 16 kan? Satu ayatnya 125, suratnya An-Nahl, surat Lebah. Serulah ke jalan Tuhanmu 125. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hikmah itu cara, mau'idhah hasanah itu adalah kontennya, isinya dakwah. Baik, kita akan masuk sekarang hadis nomor yaitu 196. Hadis ini jalur dari sahabat Rasul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat muhajirin, tapi meninggalnya di Madinah, dimakamkan di Baqi Center. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliaunya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israel, sesungguhnya kekurangan
nakisnya, kekurangannya yang pertama kali pada Bani Israel adalah annahu kana rajul yalqar rajula fayaqul, bahwasanya ada seseorang yang ketika ada seseorang yang berjumpa dengan seseorang yang lain. Maaf dulu, ini mengisahkan Bani Israel. Jadi kalau ada nanti yang kesenggol-senggol ya nggak usah merasa wong ini ceritakan Bani Israel kok. Di antara sesungguhnya kekurangan pertama agama ini, kekurangan agama pertama pada Bani Israel adalah annahu kana rajulun yalqar rajula fayaqul, seseorang ketika berjumpa dengan seseorang yang lain, seseorang yang berjumpa tadi ngomong, ya hada, wahai kamu ini. Saya nggak pakai mas, nanti yang kurang Jawa tersinggung. Kalau aku bilang wahai A, nanti yang Sunda nggak enak juga toh. Wahai kamu ini, gitu. Nanti kalau lain nanti Pak ada marah. Ittaqillah, laki-laki yang berjumpa ini ngomong, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wajah matasna, tinggalkan yang kamu lakukan, tinggalkan yang kamu kerjakan. Hasilnya bagus. Fa innahu la yahillu laka, itu tidak halal kamu kerjakan. Tinggalkan yang kamu kerjakan. Awalannya bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan yang kamu lakukan, karena yang kamu lakukan itu tidak halal. Itu kamu lihat apa? Intonasinya kayak Jawa, kayak Sunda ya. Summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi. Ini kayaknya ngasih taunya siang hari ya. Karena hadisnya Rasul mengatakan summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi. Ternyata berjumpa, laki-laki ini berjumpa dengan orang tersebut di esok paginya. Laki-laki ini kondisinya seperti itu, udah berubah. Ketemu di siang hari, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan yang kamu kerjakan, itu tidak boleh untuk kamu, itu tidak halal untuk kamu. Summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi, ternyata pagi berjumpa lagi, keadaan dia tetap seperti itu, tidak berubah. Apa yang terjadi? Fala yamna'uhu dzalik. Lelaki yang tadinya siang itu ngasih tahu bertakwalah kepada Allah, tinggalkan yang kamu lakukan, itu udah halal. Ketemu paginya, laki-laki itu cicing, cicing itu kan sudah. Laki-laki itu diam, tidak kasih tahu, diam saja, tidak mencegah. Jadi laki-laki ini kayak laki-laki yang satu ini ketika dijumpai kayaknya perilakunya jelas menyimpang, menyelisih syariat. Kemudian yang berjumpa tadi ngomong, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah kamu, tinggalkan yang kamu lakukan, itu dah halal. Ketemu paginya yang dinasihati tetap saja tidak berubah. Kemudian si laki-laki yang tadinya ngasih tahu, la yamna'uhu dzalik, dia diam saja, tidak makan. Bahkan ayyakuna ajilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Bahkan laki-laki tadi yang ngasih tahu jadi teman makan, jadi teman minum, jadi teman duduk, bestia kayak ini jadi ada. Tadinya ngasih tahu, tapi ketika
kemudian hari berjumpa dia masih seperti itu. Anehnya si laki-laki yang tadi itu masih tahu kok diam saja, tidak melarang, bahkan menjadikan maaf teman yang dia kasih nasihati tadi, dijadikan maaf dia jadi teman makannya, jadi teman minumnya, jadi teman duduknya. Apa yang selanjutnya? Apa kata Rasul? Falamma fa'alu dzalik. Kalau itu terjadi, kalau hal itu sampai terjadi, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Allah kunci hati sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagian dikunci hatinya karena sebab perilaku sebagian yang lain. Apa alasannya? Karena dia tidak ngasih tahu. Dia tidak ngasih tahu. Kemudian summa qala. Sekali lagi ya, ini tadi membicarakan siapa? Membicarakan siapa tadi? Bani Israil. Makanya ayatnya membicarakan Bani Israil. Suratnya 5, monggo dibaca. Ayatnya surat apa? Surat 5 Al-Maidah. Ayatnya 78 sampai dengan 81. Jangan dulu ya, ini beda dengan tadi, agak sedikit panjang dan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Terus demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Iya, itu ayat yang ke 78. Mereka dilaknat, sikapnya melampaui batas. Lanjut 79. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Oh, itu 78. Itu 79. Kenapa itu dilaknat? Ayat 79 ketemu tuh. La yatanahawna an munkarin fa'alu fabi'sa ma kanu yaf'alu. Ternyata ada klausulnya itu kenapa mereka dilaknat. Karena mereka tidak saling mencegah, diam 1000 bahasa dari kemungkaran yang ada. Buruk banget itu apa yang mereka kerjakan. Nanti jenengan akan ketemu satu penjelasan dari Imam An-Nawawi. Diam itu dalam arti setuju adalah sama dengan pelaku. Nanti diam dalam arti setuju karena diam ada wujud dua. Ada diam tidak setuju karena tidak mampu untuk maaf, untuk memberikan at-taghyir perubahan. Tapi ada diam dalam arti setuju. Nanti ada lihat, konteksnya ada dalilnya, nanti ada dalil semua. Oke, lanjut sekarang 80. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka kekal dalam azab. Ya, mereka saling tolong menolong dalam apa? Keburukan. Lanjut, terakhir 81. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia, tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Sekarang itulah ayat tadi 78, 79, 80, 81. Sudah ketemu sekarang alasannya kenapa Bani Israil dilaknat. Apa itu dilaknat? Harus tahu dilaknat adalah al-ib'adu min rahmatillah.
dijauhkan dari rahmat Allah, itu dilaknat. Baik. Kemudian Rasul bersabda, kalla, sekali-kali jangan. Tidak boleh mendiamkan kebatilan itu jangan gitu. Mendiamkan keburukan jangan malah kayak tadi. Siangnya kasih tahu itu tidak boleh, lu ketemu paginya malah jadi bestie akhirnya. Nendak aponya bareng, ya kan? Nah ya, saya itu kemarin tanya sama penjual jamu di pinggir jalan. Nanya lah, sekedar nanya. Ada anak muda 2 boncengan beli itu, siang jualan itu ngumpetin botolnya, diumpetin. Saya maaf kelompok gitu kan saya nanya, Mas, apa itu? Apa itu? Tidak usah beli, tidak usah beli. Saya enggak, apa lihat apa itu? Ada tulisan kecil A, O, gitu ternyata. Dan saya kan aja si 2 ini keluar, saya nanya, terus itu, ya saya minum STMJ berapa kali, udah saat itu saya ya coba tuh dulu beli STMJ. Nah ini coba. Ini maaf ya, saya bersyukur Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan di sini ya, di depan pintu gerbang Galaksi. Waktu itu, sampai menyampaikan di sini ya, waktu itu saya beberapa kali menemukan pohon yang semberan di pohon yang sudah tenggelam macam-macam. Ya, alhamdulillah Allah izinkan doa dengan semuanya. Ruko kecil itu sekarang sudah sepi, tidak ada yang menjajakan. Saya berpindah kemana. Tentu kita sudah harus melihat ada 2 mantan Kapolda, yang satu ketua yayasan di sini, yang satu adalah di yayasan Masjid Baitur Pak Hikmat. Malu lah rasanya. Tapi paling tidak kita bersyukur itu sudah ada, sudah selamat lah, satu PR sudah hilang. Kata Rasul, kalla, sekali-kali jangan. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, la ta'muranna bil ma'ruf, sungguh kamu harus menyampaikan perintah kepada yang baik menggunakan tauhid. La ta'muranna bil ma'ruf, benar-benar kamu harus menyampaikan yang ma'ruf. Wa la tanhawanna 'anil munkar, kamu harus benar-benar mencegah dari yang munkar. Wala ta'khudunna ala yadid dhalim, kamu harus mencegah, harus mengambil tangannya orang zalim. Akhwat itu mengambil. Wala ta'khudunna ala yadid dhalim, tangannya orang zalim kamu ambil, kamu cegah biar enggak berbuat kezaliman. Wala ta'tirunnahu ala al-haqqi aqrab, bujuklah orang yang zalim untuk mengikuti kebenaran. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasran, ajak dia untuk mengikuti akan kebenaran, rayu dia untuk mengikuti akan kebenaran. Kalau tidak, kamu tetap diam saja, aw la yadribanallahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau Allah akan kunci hati sebagian gara-gara sikap sebagian yang lain. Kemudian tsumma la yal'anannakum kama la'anakum, kemudian Allah akan laknat kamu sebagaimana Allah laknat mereka, Bani Israel. Itu. Ingat terakhir tadi kata Rasul, demi Allah suruh mereka untuk melaksanakan yang ma'ruf.
cegah mereka dari yang tidak baik. Kemudian cegah tangan mereka dari perbuatan zalim, rayu mereka untuk mengikuti yang hak, bujuk mereka untuk mengikuti yang hak. Kalau itu tidak kamu lakukan, aulayat ribanallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din, atau terakhir Allah akan kunci hati kamu karena sikap yang lain. Kemudian summa layal'anannakum, kemudian Allah akan laknat kamu karena dia tadi sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang Bani Israel. Itu jadi karena dia. Di hadis yang lain, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Di dalam lafalnya Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi secara pribadi, Rasulullah SAW bersabda demikian. Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi nahadhum ulama'uhum falam yantahu. Ketika Bani Israil melakukan maksiat, ulama-ulama mereka, orang-orang alim mereka mencegahnya. Falam yantahu, tapi mereka Bani Israil tidak mau berhenti. Apa yang terjadi kemudian? Karena mereka tidak berhenti, fajalasuhum fi majalisihim. Mereka orang alimnya, aku pakai boleh lah. Di nanti di terjemahannya tidak ada ya. Tidak apa lah, teman ini yang menerjemahkan orang Demak yang beda. Fajalasuhum fi majalisihim. Mereka orang alimnya malah duduk dengan mereka Bani Israil di tempat duduk mereka kaum Bani Israil. Wa wakaluhum, ikut makan bareng mereka, nemenin. Wasyarabuhum, ikut minum bareng-bareng dengan mereka. Kalau itu terjadi, ulamanya mulai diam. Fadaraballahu quluba ba'dihi bi ba'din, Allah kunci sebagian hati mereka dengan sebab sebagian yang lain. Kemudian wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah laknat mereka Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa alaihi wassalatu wassalam, disebabkan mereka bersikap melampaui batas. Ketika menyampaikan itu, Rasul fajalasa, Rasul sampai duduk. Wa kana muttaqi'an, dan Rasul bersandar. Tadi duduk biasa, kemudian Rasul bersandar. Faqala, Rasul mengatakan lanjut, la, jangan terjadi. Walladhi nafsi biyadi, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta ta'ulu alal haqqi atau luruskan mereka sampai mengikuti kebenaran. Mulia banget, tapi ingat jangan diam. Yuk sekarang fawaidnya. Pertama, Jamul Yahudi terkumpul di dalam perilakunya orang Yahudi adalah baina fi'lil munkari wal jahri bihi wa adamin nahyi anhu. Sikap yang tidak bagus terkumpul pada diri orang Yahudi adalah melakukan kemungkaran. Dua, terang-terangan melakukan kemungkaran. Kemudian tidak mencegah kemungkaran. Kata siapa? Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tadi. Perilakunya orang Arab Yahudi
terkumpul di dalam hadis tadi 196 adalah melakukan kemungkaran, terang-terangan melakukan kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, as-sukutu ala fi'lil ma'asi, diam saja. Perhatikan ini, diam saja, tidak mau merubah perbuatan maksiat, tahu, melihat, tidak merubah, diam, innama huwa tahridun ala fi'liha, itu dihukumi sama saja dengan menganjurkan orang melakukan maksiat. Itu orang yang diam saja. Ini kayaknya makanan sudah mulai dibagi ibu-ibu. Dan kalau dari sini, oh, yes, kaum laki-laki sabar. Seolah diam saja melihat perbuatan maksiat itu adalah sama saja menganjurkan, sama saja menganjurkan orang berbuat maksiat, dan sama saja dianggap wasababu lintisyariha, dianggap menjadi penyebab menyebarluaskan maksiat. Kalau diamnya setuju, karena ada diam tidak setuju, ada diam setuju. Kalau diam yang tidak setuju tapi nggak bisa berbuat apa-apa, hanya hati tidak setuju tapi cicing diam, itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Jadi kan mukanya biasa aja, jangan takut ditanya dalil. Betul kan? Nah, tuh. Arba'in nomor berapa Bapak Pepet yang kasih itu? Oh, nggak usah dibuka, misalnya, ayo Arba'in buka mas, nomornya 34. Ayo. Bapak yang usianya di atas saya mungkin pernah dengar nama ini ya. Mungkin pernah dengar nama ini. Namanya Ustadz Mahyudin. Ya. Ustadz Mahyudin itu adalah orang dulu dia penceramah aktivis Muhammadiyah. Dia itu tangannya hilang satu. Jadi sebelah kanan, tidak tahu apa faktor apa, kita nggak nanya itu. Tangannya hilang satu, yang kanan diamputasi. Setiap ngaji diantar ke istri, karena kan nggak bisa nyetir ya, selalu diantar. Tapi salah satu kebanggaan dia dari kalangan para santri, para ustadz yang lain, dia itu hafal Bulughul Maram, dia hafal Arba'in. Jadi kalau baca kitab itu kayaknya sekian apa, kalau yang Abu dulu sudah meninggal itu Arba'in sudah jadi apa namanya santapan harian. Itu jawabannya mas, Arba'in 3 dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kok ada kucing. Wah, kata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Nah, ini terjadi yang kemarin, ya, dengan tangannya yang bisa memberikan polisi, yang punya kebijakan, yang bisa ngomong, alhamdulillah sudah tidak ada. Lanjut. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Oke, kalau tidak mampu lisan, terus? Dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Hatinya.
Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, tidak setuju saja dengan hati, tapi nggak boleh berbuat apa-apa gitu loh. Kayak jenengan melihat kemungkaran yang terjadi di Konoha, gitu kan ya. Sebatas nggak setuju gitu loh. Sebatas nggak setuju, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu gitu. Itu selemah-lemahnya iman gitu. Ya. Tapi ini diam tadi setuju itu sama saja menganjurkan, kata Imam Nawawi. Terus yang ketiga fawaidnya, haramatul julusi ma'aman basyarul munkar. Haram hukumnya duduk bareng dengan orang yang melakukan kemungkaran. Haram hukumnya duduk bareng dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Gimana Ustaz kalau nggak bisa dihindari? Yaudah kalau nggak bisa dihindari ya nggak apa-apa. Jangan makan di warung makan sebelahnya orang yang habis mentem gitu ya, bukan berarti jangan cari tempat lain yang nggak ada tempat, nggak ada opsi lain ya, boleh bisa. Tapi artinya jadi menemani kayak tadi itu loh. Yang disampaikan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi tadi, ulamanya Bani Israel tadinya melarang, tapi yang dilarang tidak mau berhenti, malah jadi teman duduk gitu. Nah itu yang jangan. Baik, kemudian yang keempat, saya bacakan fawaidnya yang akan datang itu 197. Selain dari tadi, nomor 4 poinnya, inkarul qalbi lil munkar yaqtadi mufasalatu ahli. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu harus diwujudkan dengan menjauhkan diri dari pelakunya. Wujud tanda tidak setuju dengan maksiatnya, kita harus menjauhkan diri dari pelaku. Kemudian yang kelima, al-ummatul marhumah, umat yang dirahmati Allah adalah allati tatawasa bil haqq was sabri wa tatanaha 'anil munkar. Umat yang dirahmati adalah umat yang saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Surat apa itu? Asal. Surat nomor berapa Al-Asr? Nomor berapa? 103. Surat Al-Asr, surat 103, ayat 1 sampai 3. Cukup, ada pertanyaan atau masyurah yang akan datang di 197. Baik. Silakan kepada jemaah ada yang tanya. Dari ibu-ibu apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin dari bapak-bapak ada yang tanya. Saya izin tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kalau ada orang dinasihati marah-marah? Dinasihati baik-baik. Kita tahu dia salah melakukan perbuatan itu salah, tapi kita nasihati tapi dia marah. Itu yang pertama. Baca dulu. Dia melakukan perbuatan salah. Kita nasihati. Ya. Tapi dia marah. Saya cek. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah dengar hadis bahwa kalau seorang meninggal itu terputus lamanya kecuali 3. Yang soleh, yang diajarkan, dan sedekah jariah. Nah, pertanyaan yang nomor 2 ini, bagaimana Pak Ustaz ketika itu yang disebut tentang anak soleh? Kalau anak soleh nggak mendoakan, bagaimana itu? Yang kedua, pertanyaannya tadi dengan ilmu. Apakah ilmunya termasuk juga dengan ilmu dunia? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang orang hidup kalau nggak ada tantangan ya nggak usah hidup. Orang dakwah kalau nggak ada tantangan ya jangan dakwah. Hidup di tengah masyarakat pasti akan ketemu dengan yang namanya orang yang baik dan orang yang tidak baik.
Kewajiban orang yang melihat yang tidak baik menasihati, sudah baik, sudah bagus. Penerimaannya tidak baik, hal yang lumrah, wajar. Kalau kita maaf cuma dimarahi, maka ada hadis begini Pak Pepe, asyadun nasi bala'an al-anbiya summa sholihun fal amsal fal amsal. Ujian paling berat itu para nabi, baik secara kuantiti maupun quality. Kita nggak akan maaf, kita nggak akan diuji oleh Allah dengan ujian kayak Ibrahim itu tidak mungkin, Pak Pepe. Kita nggak akan diuji oleh Allah seperti ujiannya Musa, itu tidak mungkin. Paling diuji tadi nasihati orang yang dinasihati marah, udah gitu tak paling, udah tenang aja, kalau cuma gitu, tak gitu Pak ya. Kita nggak akan diuji oleh Allah kayak ujian Ibrahim harus maaf dibakar, tidak harus maaf dengan harus belah lautan itu tidak juga, tidak. Allah tahu oh kapasitasnya, maaf si bapak ini mampu, udah. Yang terpenting maaf ada satu konsep di dalam Quran surat 29 ayat 46. Kalau kasih tahu orang yang tidak baik, ternyata dia dolim, bahasa Arabnya al-nyejeliyu wal-rototiyu, udah tinggalin, karena konsep agama itu. Jangan terus bertahan, nanti sama-sama dolim. Ya itu kan bahasa Arab baru lah, tadi dapat di jalan tol tadi. Jadi gitu, pokoknya setiap orang mau menegakkan kebenaran ada saja, ada saja. Bapak kan tinggal di mana? Sana mana? Sana. Seberapa? Saya itu waktu lewat itu Pak, dan Bapak Ibu Bapak khususnya, waktu lewat itu saya selalu buka kaca depan, buka, langsung buka, matikan lampu besar, pelan-pelan. Saya bilang, ya Allah, aku kasih selamat. Saya bilang, maaf komisi ya, assalamualaikum. Demi untuk maaf, karena kan mata saya melihat, ya Allah, kuat. Ada yang sudah sender di pohon yang pembatas antara jalur yang di tengah itu. Ya Allah, gitu. Saya begitu aja Pak. Kok tadi jenengan sampai dimarahin itu malah. Enggak kayak Ibrahim, enggak kayak Nabi Muhammad. Terus yang tapi jangan terus gantian marah. Jangan. Karena orang yang marah itu hasilnya pasti tidak baik. Makanya Rasulullah bilang untuk kamu jangan marah. Farad dan mirara diulang-ulang beberapa kali. Makanya ketika engkau marah, di antara suruh berwudu, ketika engkau marah dulu istighfar, ketika engkau marah suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika engkau marah suruh merubah posisi. Tadinya berdiri, suruh duduk, terus berbaring. Coba aja lihat orang marah berbaring kan lucu kayak tangan. Loh itu hadisnya begitu. Terus yang kedua, anak soleh tidak berdoakan, tidak mungkin. Kalau anak soleh pasti berdoakan. Anak soleh pasti mendoakan. Karena ciri anak soleh, sekarang cirinya anak soleh, Syekh Utsaimin mengatakan ini bagus. Dan nanti akan dukung dengan dalil hadis. Kullu amalin salihin yaqumu bihi al-waladu yahsulul walidaini yaitu ajrul walad. Semua amal baik yang dikerjakan oleh sang anak, maka otomatis orang tuanya dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh sang anak. Selama orang tuanya soleh, anaknya soleh. Itu karena anak didikan orang tuanya. Makanya ada hadis inna auladakum min kasbikum, anak itu hasil dari didikan. Begitu. Jadi kalau anak yang soleh pasti mendoakan orang tua. Kalau maaf tidak mendoakan, makanya Bapak Ibu
Walaupun jenengan amal soleh, tidak usah mengatakan kalau ada pahalanya, selama ikhlas dan mencontoh Rasul pasti ada pahalanya. Doanya jenengan, pahalanya amal soleh, sang anak otomatis tadi akan mengalir kepada orang tuanya. Hadis yang lain berbunyi, siapa yang menuju kebaikan maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukannya. Dan cukup sarapan dulu kan aja. Lama saya subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kepada jalan berkenan sarapan di sebelah sini. Pegang.
Kemana?